Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Sehat, bahagia, lengkap banget hidup. Apalagi banyak uang, sehat, bahagia, banyak uang. Nikmat sekali hidup, amin. Semoga kita semua akan selalu seperti itu. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Ini kisahnya asli keren banget ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih belum subscribe, yuk diklik dulu deh tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload tiap malam teman-teman ya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman ya yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang sudah selalu mendukung channel kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan nggak pakai berlama-lama lagi, nggak pakai berbasa-basi lagi ya. Udah pada nggak sabaran kan? Langsung saja kita berangkat ke Jawa Tengah. Rumah tangga Sundari dan Mas Haryo. Wah, sudah lama tidak bertemu. Apa kabar, Dek? Tanya Risman sambil menyambut kedatangan adik dan istrinya. Sundari yang baru saja datang ke kediaman Risman dengan bingkisan di tangannya, ia tersenyum senang karena disambut dengan begitu hangat. Sementara itu, Haryo langsung duduk, nafasnya agak tersengal-sengal karena harus menempuh perjalanan jauh dari rumahnya. Alhamdulillah, aku baik, Mas. Sundari berkata sambil memberikan bingkisan di tangannya kepada Ria, anak dari Risman yang baru berusia 10 tahun. Ria, disimpan ya, lanjut Sundari. Risman yang melihat kemurahan hati dari Sundari pun merasa tidak enak. Dia pun dengan sedikit basa-basi dan wajah sungkan sedikit terkekeh. Duh, kenapa repot-repot segala? Terima kasih ya, Dek. Seorang wanita parubaya yang baru saja keluar dari dapur dengan mangkuk di tangannya itu pun menyahut. Dek Sundari memang kebiasaan deh, dia tidak bisa datang dengan tangan kosong. Terima kasih ya, Sundari. Sundari terkekeh malu. Wanita muda ini selain cantik, ia juga murah hati. Dia tidak bisa datang bertamu dengan tangan kosong begitu saja. Ditambah hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri, di mana pintu maaf dibuka dengan luas. Ya, lagi pula kan tidak setiap hari juga kita datang bertamu. Tidak ada salahnya jika membawa beberapa bingkisan. Ditambah lagi kan hari ini Hari Raya Idul Fitri. Setelah Haryo sambil menyentuh bahu Sundari. Bu, kapan kita makan? Ria udah lapar nih, ucap Ria mengeluh sambil memegangi perutnya yang memang keroncongan sedari tadi. Sebelum makan, alangkah baiknya kita saling memaafkan lebih dulu. Karena hari ini kan hari di mana pintu maaf dibuka luas. Jelas Haryo diiringi senyuman usil pada Ria. Bilang aja, Om Haryo kan pengen bikin Ria kelaparan, ucap Ria setengah merajuk. Sudah. Kan apa yang dikatakan Om kamu itu memang benar. Udah sopan kalau langsung makan tanpa sungkeman dulu, bantah ibunya yang langsung membuat Ria terdiam dengan wajah cemberut. Acara sungkeman pun dilakukan sesuai dengan tradisi yang setiap tahun dilakukan. Setelah semuanya saling bermaafan, kini giliran Haryo dan Sundari yang saling bermaafan. Mas, aku minta maaf ya atas semua kesalahan yang aku lakukan dalam 1 tahun terakhir ini. Terlihat dengan jelas Sundari meminta maaf sepenuh hati. Sama-sama, aku juga minta maaf ya untuk semua kesalahanku, ujar Haryo pelan. Memang sudah seharusnya kamu minta maaf, gumam Sundari yang membuat Haryo kaget. Maksudmu? Sundari terkekeh dan terlihat ia seperti menyembunyikan sesuatu. Bukan apa-apa, sudah jangan dipikirkan. Tapi kalimat Haryo dihentikan oleh Ria yang terus ribut mengajak makan karena lapar. Ia lalu menarik tangan Sundari dan mengajaknya untuk bergabung dengan kedua orang tuanya yang berkumpul di meja makan. Ayo tante, makan sekarang. Ria, jangan begitu sabar sedikit, ucap ibunya memberikan nasihat. Tapi Ayah bilang aku itu nggak bisa makan
Kalau Om Haryo sama Tante Sundari belum kumpul di meja makan, ucap Ria membantah. Risman tertawa. Dasar Ria. Dia ini tidak bisa loh nahan lapar sedikit. Maaf ya, Dek Sundari. Sundari hanya tertawa. Gak apa-apa, aku juga udah mulai lapar. Betul kan Mas? Iya benar, kita itu belum sempat makan loh sejak tadi. Haryo membalas perkataan Sundari. Mereka semua menikmati makanan yang tersaji di atas meja. Yang pertama dicicipi adalah opor ayam yang telah dibawa Sundari. Opor ayamnya enak banget, puji Ria yang terlihat sangat menikmatinya. Iya bener, opornya ini loh, enak sekali. Kenapa rasanya berbeda ya dari yang biasa dibuat istriku? Tanya Risman bingung. Sundari terkekeh malu. Karena aku membuat opor ini dengan bumbu yang aku buat sendiri. Wah, kamu itu hebat loh Sundari, ucap istri Risman. Haryo, kamu itu beruntung loh, punya istri yang tidak hanya cantik, tapi juga pintar masak, lanjutnya. Tapi ya terkadang wanita sempurna seperti itu malah yang lebih sering mendapatkan pengkhianatan. Istri Risman terdengar seperti memberikan sindiran. Dia sudah lama memendam kesal pada Haryo yang kurang menghargai Sundari sebagai istrinya. Mana mungkin, aku juga selalu memberikan banyak uang tambahan ke untuknya. Om Haryo membela diri karena merasa tersindir atas ucapan kakak iparnya itu. Wanita kadang tidak hanya menginginkan uang, ada yang lebih penting selain uang. Kali ini Sundari angkat bicara. Haryo mengerutkan kening. Perlahan emosinya semakin memanas dan tidak tahan untuk memberikan pembelaan. Jadi kalian semua di sini ingin menyudutkanku? Ingat, kita ini masih dalam suasana lebaran. Hati Haryo memanas, terlihat jelas dari raut wajahnya yang berubah. Sudah. Hari ini tidak boleh ada amarah dan saling menyindir. Ayo kita makan lagi. Makan yang banyak, ucap Risman mencoba mendinginkan suasana. Kalau bukan uang, terus apa lagi yang kamu harapkan? Kamu itu mau nikah sama aku kan karena aku kaya kan? Segah Haryo yang masih panas hatinya. Haryo, Risman membentak Haryo, tetapi kalimat tak tertahan saat ia melihat apa yang terjadi pada adik laki-lakinya itu. Terlihat darah mengalir dari sudut matanya sehingga seluruh orang yang ada di situ terkejut. Darah! Ria berteriak ketakutan. Ia langsung menutupi wajah karena tidak berani melihat darah. Yo, kamu kenapa yo? Risman menatap air mata darah yang masih menetes dari kedua mata adiknya. Haryo tidak menjawab. Ia segera pergi berlari ke kamar mandi. Haryo sakit apa? Risman menarik tangan Sundari kebingungan. Aku itu baru sekali ini loh melihat ada orang yang menangis darah. Istri Risman juga tidak kalah bingung karena ternyata darah bukan hanya keluar dari mata tetapi juga dari hidung Haryo. Aku nggak tahu Mas, jawab Sundari pelan. Teriakan Haryo memutus obrolan mereka. Meja makan langsung hening setelah mendengar teriakan dari dalam kamar mandi. Haryo, teriak Risman panik sambil berlari ke belakang. Risman terus menyebut nama Haryo sambil menggedor pintu kamar mandi yang terkunci dari dalam. Yo, Haryo, buka yo, buka. Haryo merintih, tetapi tak kunjung membukakan pintu sehingga Risman terpaksa menobrak pintu kamar mandi dengan menggunakan linggis. Mereka semua terkesiap kalau melihat lantai kamar mandi yang terdapat bercak darah segar. Haryo meringkuk di sudut ruangan sambil merintih kesakitan. Di mana Sundari? Rintih Haryo dengan tatapan memelas. Risman keluar dari dalam kamar mandi untuk mencari istri adiknya. Di luar, ia menemukan Sundari yang sedang menelpon seseorang dari ponselnya. Sundari, itu suamimu kesakitan. Dia itu tidak bisa bergerak. Iya Mas, ini aku lagi nelpon ambulans. Kalau kita semua pergi ke kamar mandi, terus siapa yang telepon ambulans? Terus kapan ambulansnya datang? Ini teleponnya masih gak tersambung Mas, jawab Sundari sambil meremas ujung bajunya. Kebingungan peluh mulai menetes di dahinya karena memikirkan Haryo.
Setelah 3 kali percobaan menghubungi pihak rumah sakit, sekarang staf rumah sakit segera datang ke kediaman keluarga Risman beserta dengan ambulans. Haryo dibawa ke rumah sakit diiringi oleh keluarga besarnya. Lelaki itu segera mendapat pertolongan pertama di UGD sehingga darah tidak lagi mengalir dari lubang-lubang yang ada di wajahnya. "Mas, ajak istri sama anakmu pulang aja. Aku nggak enak karena membuat kalian semua menunggu di sini," ucap Sundari sendu. "Bener Bu, gimana kalau kita nungguin Om Haryo di rumah aja? Ria yakin kok Om Haryo pasti baik-baik aja." Ria menjawab cepat. Dia memang tidak suka berada di rumah sakit. Aroma obat membuatnya mual sejak tadi. "Baiklah Dek, setelah mendengar kabar dari dokter, tolong kamu berikan kabar ke kami ya. Baik atau buruk, kami harap kamu segera memberikan kabar," pinta Risman sebelum dia mengajak istri dan anaknya pergi. "Iya Mas, tenang saja. Mas Haryo pasti akan segera pulih," ucapnya tenang. Sundari yang menunggu di samping Haryo bisa mendengar suara tangisan keras dari balik tirai. "Pasti ada kejadian buruk yang telah menimpa mereka," ujarnya ingin tahu. Sundari lalu mengintip dari balik tirai. Dia melihat seorang pria terbaring dengan kain yang menutupi separuh tubuhnya dan terdapat keluarga di sekelilingnya menangis dan meratap. Dia pasti pria yang baik. Malang sekali. Apa mungkin Mas Haryo akan bernasib sama? Berbagai dugaan terlintas di benak Sundari. Lamunan Sundari buyar karena tepukan di bahunya yang dilakukan oleh salah seorang perawat. "Sedang melihat apa Bu?" tanya perawat yang tepat berada di belakang tubuh Sundari. Sundari tersenyum malu karena kedapatan sedang mengintip bed di sebelahnya. Bagaimana keadaan suami khusus?" tanya Sundari dengan wajah canggung. Boleh ikut saya ke ruangan dokter ya Bu? Ada hal penting yang harus dibicarakan," pinta sang perawat. Sundari mengikuti mereka keluar. Suasana hatinya kacau karena memikirkan berbagai skenario buruk yang menimpa Haryo. "Apa suami saya mengidap penyakit kronis Dok?" tanyanya saat berhadapan dengan dokter. Dokter menggeleng, bahkan dia tampak keheranan dengan selembar surat di tangannya. Ini bisa Ibu baca lebih dulu. Ini adalah hasil cek kesehatan suami Ibu," ucap dokter memberikan surat yang ada di tangannya. Sundari membaca hasil pemeriksaan tersebut dan ia pun ikut kebingungan setelah selesai membaca. "Ini apa Dok?" "Suami Ibu tidak menderita penyakit kronis, bahkan bisa terbilang cukup sehat." Sundari keheranan. "Bagaimana bisa Dok? Jelas sekali kami melihat suamiku menangis darah. Bahkan darah segar itu juga keluar dari hidung dan telinganya." "Ya, memang kami akui ini adalah kasus yang janggal." Sundari terdiam. Begini saja Ibu, sementara kami sedang mencoba mencari tahu tentang penyakit langka ini, kami menyarankan agar Ibu membawa Bapak Haryo ini ke rumah saja. Mungkin juga tidak ada salahnya untuk mencoba pengobatan alternatif." "Maksud dokter, suami saya sebaiknya dirawat di rumah?" "Benar Bu, karena kami juga belum bisa memutuskan pengobatan apa yang harus diterima oleh suami Ibu." Dokter tidak menyatakan secara jelas tentang penyakit yang diderita Haryo, tetapi ia menyiratkan ada unsur lain yang membuat lelaki itu mengalami pendarahan serius. Sundari pun lalu memutuskan untuk membawa Haryo segera pulang ke rumah. Disetujui, suaminya dipulangkan saja daripada harus menghabiskan banyak biaya demi berobat di rumah sakit, tetapi masih belum diketahui dengan jelas apa penyakit suaminya. Hari itu juga, dia kembali menghubungi Risman, kakak iparnya, agar segera menjemput mereka pulang dari rumah sakit. Bahkan, untuk pulang saja, Diku masih harus menggunakan kursi roda, karena sebagian bawah tubuhnya lumpuh. Tapi apa yang dikatakan dokter? Dia mengatakan kalau Haryo sehat-sehat saja. Ya, Risman tentu sangat marah. Dia tidak bisa menerima kenyataan kalau adiknya dipulangkan dari rumah sakit. "Aku juga bingung, Thomas. Sebenarnya dokter di sana itu bisa kerja atau enggak sih?" ujar istri Risman sambil menggelengkan kepala. "Sudahlah Mas, Mbak. Aku yang sungguh berterima kasih karena kalian sudah membantuku membawa pulang suamiku ke rumah. Karena malam semakin larut, tidak baik meninggalkan Ria sendirian di rumah," ujar Sundari yang harus segera merawat suaminya dengan baik. Benar apa yang dikatakan Dek Sundari.
Mas Risman, ayo kita pulang sekarang, sahut istri Risman membenarkan ucapan iparnya. Dek Sundari, jika ada yang terjadi apa-apa dengan Aryo, apapun itu, tolong ya, segera kabari kami. Pintar Risman, dia tidak bisa mengabaikan kejanggalan yang terjadi terhadap adiknya. Baik mas, aku pasti akan segera mengabarkan pada kalian. Setelah kepulangan Risman dan istrinya kini, Sundari sedang membuatkan bubur dan juga menyiapkan vitamin yang diberikan oleh dokter. Dia melihat suaminya duduk di atas kursi roda dengan wajah datar dan tatapan yang kosong. Mas, makan ya, sedikit aja. Aku sudah bikinin bubur dan juga vitamin untukmu, ujar Sundari meletakkan semangkuk bubur yang masih mengepulkan uap di atas meja. Sundari terperanjat ketika Haryo yang matanya sejak tadi memandang ke arahnya tiba-tiba melotot lebar dengan tubuh bergetar hebat. Mas, ada apa mas? Sundari ikut panik. Sementara mata Haryo yang melotot kini semakin membesar seperti akan keluar. Sundari mencoba menggoyang-goyangkan tubuh suaminya perlahan. Mas, tenang mas, kamu lihat apa? Haryo mencoba untuk bicara, tetapi suaranya tercekat tidak mau keluar. Hal itu semakin membuat Haryo panik. Dia mencoba berkali-kali untuk bicara, tapi suaranya tetap tidak keluar. Mas, aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Suaramu itu nggak kedengeran. Coba bicara pelan-pelan ya, supaya aku bisa membaca gerak bibirmu. Sundari menarik wajah Haryo supaya membalas pandangannya. Haryo menurut. Ia mulai menggerakkan bibirnya secara perlahan. Ada setan. Tubuh Sundari seketika merinding. Dia ragu untuk melihat ke arah sudut kamarnya, takut jika ia menoleh ke belakang, sesuatu yang menakutkan itu benar-benar muncul. Gak ada apa-apa di sana mas, bisik Sundari sambil menoleh ke arah belakang setelah ia menguatkan hati. Dan benar saja, ia memang tidak melihat sosok setan seperti yang dikatakan Haryo. Ia pun lalu menatap Haryo kembali. Mangkok bubur terjatuh ke lantai karena tak sengaja tersenggol tangan Sundari. Ia mundur secepat mungkin hingga punggungnya membentur pintu. Mulut Sundari ternganga kala melihat makhluk berambut panjang sampai ke lantai tengah memeluk bahu Haryo. Tolong! Sundari berteriak keras. Ia segera bangun dan berlari keluar dari rumahnya dalam keadaan tubuh yang menggigil, merinding, bahkan hampir lupa bernapas. Bu Sundari kenapa? Kenapa teriak-teriak? Sundari langsung bergegas menarik tangan Pak RT. Dia yang dulu pemalu, kini mendadak bersikap tak tahu malu karena menarik tangan suami wanita lain. Ini kenapa bu? Pak RT berusaha melepaskan tangan Sundari dari lengannya. Pak, tolong saya pak. Sundari tidak mau melepaskan tangan Pak RT. Iya, tapi tolong apa? Suami saya pak. Ada setan besar di atas tubuh suami saya. Semakin dijelaskan, Pak RT semakin bingung atas penjelasan dari Sundari. Ya sudah. Boleh saya masuk dan melihat suami ibu? Iya Pak RT, tapi tolong hati-hati ya Pak. Tenang saja Bu, setidaknya saya juga punya amalan doa untuk mengusir makhluk jika ada. Mereka pun bersama-sama kembali masuk ke dalam rumah Sundari. Karena ketakutan, Sundari pun hanya berani berjalan di belakang tubuh Pak RT. Lelaki berkumis tebal itu masuk terlebih dahulu sambil terus membacakan ayat kursi hingga mereka tiba di depan kamar Haryo. Perlahan mereka melangkah masuk ke dalam kamar. Melihat apa yang terjadi, Sundari lagi-lagi terkejut. Saat mereka berdua masuk ke dalam kamar, makhluk itu sudah menghilang dan tidak ditemukan dimanapun. Sementara suaminya terkulai dengan mata terpejam rapat. Mana setannya bu? Saya nggak bohong Pak RT. Tadi memang ada makhluk menyeramkan yang duduk di atas tubuh Mas Haryo. Sosok itu mirip kuntilanak. Yang mana kuntilanaknya bu? Gak ada. Pak RT yang merasa dibohongi oleh Sundari hanya bisa menghela nafas karena menghadapi berbagai sifat warganya. Bu, saya sarankan Ibu Sundari untuk pergi memanggil dokter karena saya harus pergi ke desa sebelah untuk mengurus sesuatu. Pak RT menggelengkan kepala saat meninggalkan rumah Sundari. Keesokan harinya, kondisi tubuh Haryo menjadi semakin parah, nyaris seluruh tubuhnya lumpuh sehingga ia hanya bisa berbaring tak berdaya di atas ranjang. Sundari memegangi tangan suaminya. Sabar ya mas,
Setelah pemeriksaan semalam, dokter hanya mengatakan kalau kamu itu sedang mengalami kelelahan yang berlebihan. Mereka masih belum menemukan secara pasti penyakit apa ini. Sundari mengusap tangan suaminya yang sudah tak bisa digerakkan. Ia mengambil semangkuk bubur yang terletak di atas meja dan mulai menyuapi suaminya. Sekarang Mas makan dulu ya. Setidaknya Mas masih bisa makan dan minum. Haryo membuka mulutnya dengan susah payah, tetapi yang masuk hanyalah beberapa suapan, itu pun kembali dimuntahkan. Sundari memandangi pakaian Haryo yang kotor karena bekas muntahan. Suaminya yang dulu selalu berpakaian necis dan dikenal sebagai juragan karet, kini lebih mirip pengemis menyedihkan yang meminta-minta di jalan. Apa yang terjadi padaku? Ucap Haryo dengan terbata. Sebutir air mata lolos dari sudut matanya. Aku juga gak tahu, Mas. Dokter belum bisa memastikan penyakit apa yang terjadi padamu. Sundari menjawab seadanya. Haryo menangis. Dia marah, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Badannya mendadak lumpuh. Jangan takut ya, Mas. Kita pasti akan menemukan pengobatan yang terbaik untukmu. Tapi kita butuh banyak uang. Mungkin nanti aku harus menjual beberapa hektar kebun karetmu. Haryo mengangguk setuju. Saat ini ia rela menyerahkan seluruh hartanya agar bisa kembali sehat seperti dahulu. Cobalah untuk makan ya, Mas. Jangan dimuntahkan lagi. Sundari menyedokkan bubur. Haryo menggeleng. Buburnya basi. Basi? Jawaban itu membuat Sundari mengerutkan kening. Basi dari mana, Mas? Aku baru saja memasaknya. Haryo menatap jijik pada mangkuk bubur. Sundari menyerah. Dia pun pada akhirnya meletakkan mangkuk bubur dan meraih vitamin dari atas meja. Baiklah, minum obat saja ya. Ini vitamin yang diberikan dokter dari rumah sakit kemarin. Haryo menatap Sundari setengah tak percaya. Dia masih tidak menyangka untuk penderitaan berat yang dialaminya saat ini, dokter hanya memberikan ia vitamin. Minum ya, Mas. Haryo membuka mulutnya perlahan, dan saat vitamin itu berada di dalam mulutnya, bau busuk tidak tertahankan dan membuatnya muntah lagi. Ya ampun, Mas, bagaimana kamu mau sembuh kalau semuanya selalu dimuntahkan seperti ini? Seru Sundari kesal karena pakaiannya menjadi ikut kotor. Maafkan aku, Dek. Kalimat Haryo terhenti setelah mendengar dering telepon yang berasal dari ponselnya. Haryo panik, pikirannya kacau sehingga ia menggenggam erat pergelangan Sundari, memintanya untuk mengabaikan dering telepon itu. Kamu kenapa, Mas? Jangan khawatir, siapa tahu itu telepon dari salah satu pekerjamu. Sundari perlahan melepaskan pergelangan tangannya yang masih dipegang erat oleh Haryo. Haryo masih menggeleng. Dia takut panggilan itu akan membuat istrinya murka lalu meninggalkan Haryo yang sedang kesusahan. Dia tidak ingin ditinggalkan sendirian. Selain Sundari, siapa lagi yang bersedia merawatnya dalam kondisi seperti ini? Tubuh Haryo gemetar, sementara ponselnya terus berdering tidak berhenti. Sudah ya, Mas, biar aku mengangkat telepon sebentar. Mungkin itu anak buahmu yang mungkin ingin mengucapkan selamat hari raya. Sundari membujuk Haryo agar tidak ketakutan. Atau Mas menutupi sesuatu. Mungkin Mas punya rahasia yang membuatmu tidak mengizinkanku mengangkat telepon. Sundari memandang tajam ke arah Haryo. Sontak Haryo melepaskan tangan Sundari. Dibiarkannya sang istri meraih ponsel sementara. Pikirannya kacau karena suara ponsel yang tidak berhenti berdering. Sundari mengambil telepon. Keningnya mengerut. Ia marah. Ia berdecak kesal saat membaca nama yang tertera di layar handphone. Aku pikir kamu itu sudah kapok selingkuh ya, Mas. Sundari menutup kembali ponsel milik suaminya. Ia menengus kesal lalu keluar dari kamar dengan langkah cepat. Sundari, apa yang ditakutkan Haryo memang benar terjadi. Sundari keluar dari dalam kamarnya tanpa membantu membersihkan pakaian Haryo yang kotor. 3 hari sudah berlalu. Masih tidak ada perubahan positif pada Haryo. Bahkan kini yang terjadi jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Hari itu keluarga Risman mendatangi rumah Sundari. Dek, kami boleh menengok
Haryo. Rizman bertanya dengan hati-hati. Dia sungkan karena selama beberapa hari ini Sundari selalu menolak permintaan keluarga Rizman untuk melihat keadaan suaminya. Karena keadaan Haryo yang menyedihkan, dikhawatirkannya akan membuat mereka muntah bahkan pingsan. Aku rasa sebaiknya jangan, Mas, jawab Sundari ragu. Loh, kamu itu kenapa tuh, Dek? Aku ini kakaknya Haryo loh. Kenapa kami tidak boleh melihat keadaannya? Sundari dengan khawatir menjawab. Bukan tidak boleh. Hanya saja aku khawatir kalau Mas Rizman melihat keadaan Haryo, Mas dan sekeluarga akan ketakutan karena keadaannya yang memang tidak layak untuk dilihat. Tidak layak untuk dilihat? Maksud kamu apa? Rizman terguncang kala mendengar jawaban Sundari. Memangnya dia itu kenapa, Dek? Di Sundari, Mbak rasa Mas Rizman ini tidak akan ketakutan. Apalagi ini kan adiknya sendiri, timpal istri Rizman. Baik, aku izinkan Mas Rizman melihat keadaan Mas Haryo. Tapi dengan satu syarat, tolong setelah melihat keadaan Mas Haryo, tolong jangan bicarakan pada orang lain lagi. Cukup kalian saja yang tahu. Mereka pun sepakat dan Rizman mulai memasuki kamar bersama dengan Sundari. Astagfirullah, bagaimana ini bisa terjadi? Seru Rizman kaget. Setelah berada di dalam kamar, bahkan untuk bertahan di sana 5 menit pun ia tak sanggup. Nafasnya terasa tercekat karena bau busuk yang begitu kuat. Tidak ada seorang pun yang sanggup berada di sana lebih lama. Kemudian mereka berkumpul di ruang tamu, mengambil nafas segar sebanyak-banyaknya. Sundari, apakah suamimu itu telah melakukan sesuatu yang menyebabkan kejadian pahit ini menimpanya? Tanya Mas Rizman dengan heran. Sundari menghela nafas sabar. Tidak ada asap jika tidak ada api, Mas. Ya, aku juga mengerti. Karena aku adalah kakaknya. Aku sungguh mengenal bagaimana adikku. Untuk terakhir kalinya, boleh aku melihat keadaan adikku lagi untuk bertanya beberapa hal sebelum semuanya terlambat? Tentu saja, Mas. Tapi kamu harus terbiasa dengan bau busuk dari tubuh Mas Haryo. Perlahan, Rizman masuk lagi dan kali ini dengan masker penutup hidung. Dia sebenarnya sedih melihat kondisi adiknya saat ini. Tetapi karena satu dan lain hal, Rizman pun sudah tidak heran dengan tragedi pahit yang menimpa adiknya. Rizman mendekati Haryo yang terbaring kaku. Hanya dalam waktu singkat, Haryo yang pada awalnya hanya bagian tubuhnya yang lumpuh, kini ia sudah tidak bisa menggerakkan seluruh bagian tubuh di bawah kepalanya. Melihat kondisi Haryo sekarang saja bisa membuat orang yang melihatnya ingin segera muntah. Kondisi Haryo benar-benar memprihatinkan. Tubuhnya kaku seperti kayu, kulitnya hitam legam dengan perut yang membesar, bahkan keluar cairan kental yang merembes keluar. Haryo, coba kamu pikirkan kembali, apa yang telah kamu lakukan sampai kamu jadi seperti ini? Haryo menggeleng, senyum pahitnya bergerak pelan, memperlihatkan gusi-gusi yang sudah menghitam. Beruntung kamu punya Sundari yang tabah menerima ujian pahit ini. Kali ini Sundari yang menggeleng. Ia sama sekali tidak merasa tersanjung dipuji oleh Rizman. Sepertinya ini semua gara-gara aku yang punya selingkuhan, Mas. Kalimat itu terucap dari gerak bibir Haryo. Ia mengakui dan tragedi pahit ini adalah karma dari pengkhianatan yang telah ia lakukan terhadap istrinya. Tidak ada yang kaget mendengarnya. Mereka semua tahu, bahkan Rizman juga tahu Haryo memang memiliki banyak selingkuhan. Lelaki itu seolah seperti tidak ada puasnya. Haryo pun mengaku dia akhirnya menceritakan apa yang terjadi sebelum dia sakit seperti sekarang ini. Kembali pada beberapa hari sebelum Lebaran, kala itu Haryo sibuk memainkan ponselnya di dalam kamar. Mas, menurutmu gamis ini cantik nggak? Sundari sibuk memantaskan dirinya untuk pergi melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid. Mas, kamu dengar nggak sih? Haryo hanya melihat Sundari sekilas, lalu kembali fokus dengan ponselnya. Dengan pakaian apapun, kamu itu tetap kelihatan seperti itu aja, Dek. Haryo menjawab seadanya, perhatiannya difokuskan pada ponsel. Sundari urung memakai gamis yang baru dipamerkannya kepada Haryo. Dia memilih pakaian lama yang terasa nyaman dipakai.
Kamu udah siap-siap sholat tarawih sama-sama, Mas? Aku berangkat nanti aja. Kenapa kita nggak pergi sama-sama aja, Mas? Tanya Sundari cepat. Haryo kembali fokus dengan ponselnya dan terlihat ia beberapa kali tertawa. Mas, Sundari menuntut perhatian suaminya lagi. Kamu ini berisik banget sih. Nanti aku juga pasti pergi ke masjid. Tapi setelah selesai mengurus ini dulu, bantah Haryo sambil mengerutkan keningnya. Dia melanjutkan, lagi pula kan sholat tarawih itu sunnah, gak wajib. Ribut mulu sih dari tadi. Sundari menghela nafas sabar. Ya sudah ya, Mas, kalau gitu aku berangkat duluan. Aku tunggu Mas di masjid ya. Haryo sama sekali tidak mendengar ucapan Sundari. Ia membalikkan badannya dan kembali asik dengan ponsel. Janji, Mas? Sundari kembali bertanya menunggu jawaban dari Haryo. Iya, berisik banget sih. Sundari bangkit dari kasur dan segera mengambil mukena lalu bersiap pergi ke masjid. Sementara Haryo masih sibuk dengan ponselnya. Loh, suamimu udah ikut raweh? Tetangganya bertanya kepada Sundari yang baru keluar seorang diri dari dalam rumah. Dia lagi kecapean, Bu. Sundari menjawab singkat. Ya, dia merasa malu memiliki suami seperti Haryo, tapi dia tetap harus menutupinya. Sundari lalu pergi bersama tetangganya untuk menuju masjid melaksanakan ibadah sholat tarawih. Sementara yang dilakukan Haryo di rumah justru ia asyik menghubungi wanita lain. Iya sayang, Mas janji deh, pasti Mas akan beliin hadiah lagi buat adek. Mas janji ya. Lagi pula cuma adik yang ada di hati Mas. Kalau si Sundari itu mah Mas nggak cinta sama dia, Dek. Dengan mudahnya kalimat jahat itu keluar dari bibir Haryo. Dia bahkan tega menyebut tidak mencintai istrinya. Haryo melanjutkan, Dek, Mas lagi pengen ini. Adek, ada waktu nggak buat Mas? Terdengar sautan manja dari ujung sambungan. Haryo melanjutkan lagi setelah terkekeh begitu ia mendengar sautan-sautan dari kekasihnya. Asal kamu tahu ya, Mas itu nggak pernah puas sama Mbak Sundari. Dia itu tidak pintar melayani kebutuhan Mas sebagai lelaki. Dek, ayo dong Dek, kapan Ade punya waktu? Tanpa merasa risih, Haryo berani membujuk selingkuhannya itu untuk memenuhi kebutuhan batinnya. Mereka berdua tertawa karena dimabuk asmara tanpa memperdulikan perasaan Sundari yang telah berusaha menjadi istri yang sempurna. Haryo tersenyum senang saat mendapati kabar positif dari kekasihnya. Oke siap, kita akan ketemuan di kebun karet ya. Aku akan menunggumu besok. Selamat malam cantik. Sepulang Sundari dari masjid, ia jengkel melihat Haryo yang masih bersantai di bangku dengan ponselnya. Mas, aku itu tadi nungguin kamu loh di masjid. Tapi apa ini? Kamu ngapain aja di rumah? Tegur Sundari pada suaminya. Kamu itu lagi kenapa sih? Sholat tarawih itu kan gak wajib. Ngapain sih aku harus susah-susah jalan ke masjid? Sundari yang melihat tingkah laku suaminya hanya bisa menarik nafas dengan tak sabar. Sundari duduk di sampingnya, tetapi diabaikan. Haryo masih fokus dengan ponselnya. Mas, panggil Sundari seraya memegang tangan suaminya. Apalagi sih? Gangguin aja sih kamu. Ponselmu itu lebih menarik ya daripada istrimu sendiri, tanya Sundari agak pedas. Kamu itu lebih sering liatin handphone dibanding liatin aku. Astaga, kamu ini beneran cerewet ya? Kamu itu gak bisa diam apa? Diam sebentar aja, bentak Haryo keras. Ia lalu masuk ke dalam kamar tanpa meminta maaf pada istrinya yang masih tertegun kala mendengar ucapan kasar Haryo. Malam itu, Sundari masih kesal setelah melihat suami sedang tertawa-tawa senang dengan ponselnya. Dia sengaja mengambil pakaian seksi miliknya dan mencobanya di depan Haryo. Mas, lihat deh. Aku cantik kan? Haryo sama sekali tidak menggubris. Dia bahkan berbaring membelakangi istrinya. Apa kamu gak mau ngeliat istrimu yang cantik ini, Mas? Sundari menahan tangisnya. Setiap kali bertemu sama Mas Risman dan keluargamu yang lain, kamu selalu bilang kalau aku ini cantik dan seksi. Tapi kalau berduaan, kamu malah gak mau memelukku sama sekali. Sundari mendekati Haryo. Ia duduk di sampingnya layaknya seorang istri yang ingin bermanja-manja dengan suaminya.
Tapi dengan kejam, suaminya itu justru bangun dari posisi berbaringnya serta melemparkan tanpa jijik pada Sundari. "Kamu kenapa sih, Mas?" Kamu tidur di luar aja ya. Aku tuh nggak bisa tidur kalau kamu ada di sini." Sundari ternganga mendengar dia diusir dari kamarnya sendiri. Dia ingin membantah, tetapi tatapan tajam dari Haryo membuatnya mengalah. Sekarang sudah larut malam. Tak enak rasanya kalau bertengkar sampai terdengar para tetangga. Apalagi Haryo sering berteriak keras pada saat marah dan teriakannya bisa terdengar sampai ke ujung gang. Sundari memilih diam. Dia tidak ingin memperkeruh masalah. Ia lalu meninggalkan kamar untuk menuju kamar tamu yang memang selalu ditata rapi. Pikirannya kalut saat teringat Haryo yang sedang melakukan video call menggunakan kalimat romantis dengan perempuan lain. Betapa sakitnya hati Sundari. Dia sudah melakukan banyak hal agar suaminya berhenti selingkuh, tetapi lelaki itu justru tambah menjadi-jadi. Sebelum tidur, bikinin aku teh dulu." Sundari yang sakit hati mengabaikan perkataan suaminya. Kamu tuli, teriak Haryo. Sundari menggertakkan gigi. Dia paling benci kalau Haryo mulai berteriak-teriak seperti sekarang ini. Mau tidak mau, ia tetap pergi ke dapur dan membuatkan teh untuk suaminya. Keesokan harinya, Sundari seharian tak di rumah. Ia baru pulang menjelang sore dengan tas belanjaan yang terisi penuh. Haryo tidak peduli sama sekali. Di malam harinya, saat semua orang sedang pergi tarawih, Haryo seorang diri pergi ke kebun karet yang gelap. "Mas Haryo," seorang wanita sudah menunggu di sana sambil tersenyum ceria. "Wah, kamu itu cantik banget, Dek," puji Haryo. Pikiran kotor langsung memenuhi dirinya. Ya, wanita itu adalah wanita selingkuhan Haryo. Wanita yang selalu dihubungi Haryo. Wanita yang berhasil menghancurkan rumah tangga Haryo dan Sundari. "Mas, bawa hadiah yang aku tunggu." "Bawa dong sayang." Haryo lalu memberikan hadiah berupa cincin emas yang memang sudah dijanjikannya kepada Mega, nama tetangga sekaligus selingkuhannya itu. Mereka berdua berpelukan, kemudian berlanjut menjadi memadu kasih di gubuk Haryo. Tempat itu memang sering digunakan Haryo untuk berduaan dengan kekasih gelapnya saat pekerja yang menggarap kebun karet Haryo sudah pulang menyadap. "Makasih ya cantik. Mas puas banget malam ini sama kamu." Puji Haryo yang masih hanya tertutup sarung bersama pada Mega yang masih berada di sampingnya. Mega tersenyum nakal sambil kembali memakai pakaiannya. "Mas, sebaiknya kamu pulang sekarang ya. Aku nggak mau kalau orang sekampung tahu apa yang kita lakukan di sini." "Wah, ya Dek, kamu benar. Sebaiknya Mas pulang sekarang ya." Tapi kamu berani pulang sendirian?" Haryo mencubit lembut pipi selingkuhannya itu. "Aku berani, Mas. Dah, kamu pulang aja ya. Aku takut kalau tiba-tiba warga kampung datang lalu gerebek kita." Pinta Mega sekali lagi. Ya, apa yang dikatakan Mega memang benar. Sehingga Haryo tidak lagi membantah. Ia segera mengenakan pakaiannya lalu pulang lebih dulu. Mata Haryo terus tertuju ke jalan yang dilaluinya. Beruntung sekali Haryo malam itu karena tidak ada yang berkeliaran di luar rumah. Kebanyakan para penghuni kampung memang sedang melaksanakan ibadah tarawih di masjid. Baguslah, sholat tarawihnya belum selesai. Kalau enggak mah tamat riwayatku. Haryo terkekeh sendirian. Akan tetapi senyum Haryo lenyap saat ia melihat ke depan. Tepat di depan matanya, dia melihat Mega berdiri dengan tatapan yang keheranan hingga membuat nafas Haryo tercekat. "Loh Dek, kamu kok udah sampai di sini?" Haryo yakin betul tadi ia meninggalkan Mega jauh di belakang. "Maaf Mas, tadi di rumah lagi rame, jadi aku baru sempat jalan deh." Haryo kebingungan, bulu kuduknya mulai merinding. Tunggu, bukannya kita baru saja dari kebun dan kita berdua habis melakukan..." Mega mengerutkan keningnya. Ia merasa keheranan. "Maksud Mas gimana?" Tadi kita kan baru aja dari kebun dan kamu memintaku pulang lebih awal karena takut ketahuan warga kan?" Mega terkikik geli. Dia mengira jika Haryo hanya sedang mengajaknya bercanda. Mas Haryo ngigo ya? Jelas-jelas aku baru datang." Haryo tercengang. Ia menatap heran pada selingkuhan yang malam itu menggunakan pakaian merah menyala.
Sedangkan wanita yang tadi ia temui hanya memakai baju tidur tipis berwarna putih. Enggak. Aku yakin banget kalau itu tadi kamu. Kamu sengaja ya mau ngerjain aku ya? Loh, Mas, untuk apa Mega ngerjain Mas? Tunggu, jangan-jangan Mas Haryo punya simpanan yang lain ya? Haryo tentu tidak terima atas tuduhan itu. Enggak mungkin. Jelas banget itu tadi kamu. Itu tadi kamu. Gak heran sih laki-laki buaya kayak kamu gak punya 3 atau 4 simpenan, bahkan 5. Nyesel banget deh Mbak Sundari kalau tahu suaminya begini. Mega meludah ke tanah. Malam ini matanya terbuka lebar. Lelaki seperti Haryo memang sama sekali tidak pantas untuknya. Dia menghambur pergi tanpa menghiraukan panggilan Haryo. Pada akhirnya Haryo pulang ke rumah dengan perasaan tidak enak. Dia melihat Sundari yang sedang makan sambil menonton televisi. Kamu habis dari mana, Mas? Tanya Sundari. Aku habis dari kebun Bapak, jawab Haryo terbatas setengah menggigil. Kamu kenapa kayak gitu? Kok kayak menggigil gitu? Tanya Sundari kembali. Gak tahu ini, Dek. Tubuhku gak enak banget. Sepertinya aku demam, jawab Haryo dengan menggigil menahan dingin, tetapi wajahnya tampak merah padam. Cepat ke kamar deh, Mas. Aku gak mau kamu sakit sampai lebaran nanti. Sundari membantunya untuk berbaring di kamar dan membantunya minum. Batuk tidak berhenti dan demamnya semakin menjadi. Dek, ada obat gak? Kita ke dokter aja ya, Mas. Haryo menggeleng. Dia tidak suka bertemu perawat dan dokter yang hanya akan menghabiskan uangnya saja. Nanti sakitmu tambah parah loh. Enggak, aku cuma kecapean aja. Berikan obat ya, perintah Haryo marah. Meski sudah ditimpa penyakit, Haryo masih saja marah tidak jelas seperti itu. Padahal Sundarilah wanita paling setia di sisinya. Ya Mas, aku carikan sekarang. Sehari berikutnya, Haryo masih terbaring lemah di atas tempat tidur dengan tubuh menggigil. Ia terus berteriak-teriak memanggil nama istrinya, Sundari. Dek, ambilkan aku makan, lapar. Sundari lalu datang dengan semangkuk sup. Dia berharap suaminya segera cepat sembuh. Mas, aku buatkan sup buat kamu. Lekas sembuh ya. Haryo merebut mangkuk sup itu dari tangan istrinya dengan kasar. Ia dengan cepat menyantap sup itu. Baru saja 2 sup masuk ke dalam mulutnya, Haryo sudah memuntahkannya. Dan kali ini darah segar yang ia muntahkan. Apa ini? Sundari, kamu berniat membunuhku. Makanan apa yang kau masak sampai membuatku muntah darah begini? Sundari terdiam. Aku panggilkan dokter sekarang ya, Mas. Gak usah, aku cuma kelelahan dan aku muntah begini. Ini racun yang kamu teteskan di makananku ya? Sundari menggeleng. Mas, jangan asal menuduh. Kamu tidak punya bukti, Mas, ucap Sundari. Haryo ingin mengomel lagi, tapi ia mendadak berteriak kesakitan pada tubuhnya. Kini tidak hanya demam, tetapi nyeri di seluruh badannya. Ditambah ia muntah darah lagi untuk kedua kalinya. Sundari hanya terdiam mematung melihat penderitaan Haryo, lalu pergi dari kamar dengan diam-diam. Kita kembali ke masa kini, di mana Haryo sudah lumpuh, kulitnya hitam pekat dan tubuhnya mengeluarkan cairan busuk. Aku menyesal sudah menyelingkuhi Sundari. Mungkin ini karma yang kuterima karena aku yang selalu menyakiti hatinya, ucap Haryo sambil menangis. Meskipun suaranya sudah tidak terdengar dengan jelas lagi, tapi ia terus berusaha mengaku di depan istri dan keluarga Risman. Mereka sontak menyebut istighfar bersama. Aku akan memanggil Ustadz Ilham. Mungkin dia bisa menolongmu, Haryo, ujar Risman setelah mereka keluar dari kamar Haryo. Apa kamu sudah memanggil Ustadz atau Kiai, Dek? Sundari menggeleng. Mas Haryo nggak mau. Risman menggelengkan kepala karena tingkah adiknya yang keras kepala. Ia lalu bergegas menuju rumah Ustadz Ilham yang berada di dekat masjid. Tidak lama kemudian, dia kembali lagi sambil membawa Ustadz Ilham. Ia pun langsung mengajak Ustadz Ilham masuk ke dalam kamar Haryo. Namun, betapa kagetnya Risman saat ia mendapati adiknya telah meninggal dunia dengan mulut terbuka lebar. Matanya melotot ke atas seperti sangat kesakitan. Ia terlalu terkejut sehingga ia lupa mencari Sundari yang seharusnya sedang menjaga Haryo. Sementara itu, Sundari mengurung dirinya di dalam kamar tamu. Tangannya memegangi boneka yang dililit kain kafan. Dada boneka itu
penuh dengan ditancapi paku. Di hari Haryo mengusirnya dari dalam kamar. Hari itu juga Sundari kehilangan akal sehatnya. Ia pergi ke dukun yang terkenal bisa menyantet orang sampai mati dan mati dalam keadaan mengenaskan. Bagi Sundari, lebih baik dia menjanda dan menerima semua harta warisan dari Haryo daripada menderita karena terus diselingkuhi. Selesai. Wow, luar biasa sekali kisah dari Isyawara Senja, menegangkan dan ini plot twist ya. Tapi walaupun saya sudah mengira nih, wah ini janjian Sundari nih, istrinya nih. Tapi nggak nyangka kalau setragis itu ya. Jadi banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan ya, terutama untuk para kaum lelaki. Ya jangan menyakiti hati perempuan, apalagi itu istri kita. Dan terang-terangan lagi selingkuhnya di depan istrinya. Aduh, dan Sundari ini tapi ada sih sempat Sundari ini kan kayak teraniaya ya, bahkan dia dari awal tuh kayak dia udah sayang, dia udah perhatian sama Mas Haryo, tapi Mas Haryonya ini kayak nyakitin terus. Tapi di sini juga setelah endingnya ternyata tuh Sundari yang melakukan itu semua dan Mas Risman juga nggak tahu pastinya. Pas ending itu kayaknya ngeri banget ya, dimegang boneka kain kafan dengan banyak paku tuh yang tertancap di situ. Wow, keren banget. Isyawara Senja tuh mengemasnya pinter banget. Jadi walaupun kita kayaknya udah tahu ini Sundari, tapi kayak nggak bakal setragis itu ya. Jadi buat teman-teman ya, terutama saya nih sebagai laki-laki ya, ya janganlah disakiti hati perempuan, apalagi itu istri kita. Dan perempuan gitu kalau udah sakit, wah udah hilang akal sehatnya, udah disikat aja. Tapi di sini menimbulkan juga apa memang Sundarinya. Jadi ada dua sih, ada dua kemungkinan ya. Saya suka dari kisah-kisahnya Isyawara, salah satunya seperti ini. Kayak apa ya? Bisa jadi Sundarinya emang ngincer kekayaannya doang dan ya udah kelarin aja deh. Keren banget kisahnya deh. Dan buat Isyawara Senja, terima kasih atas kisah luar biasanya. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya yang tidak kalah luar biasanya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan silakan buat teman-teman yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari, setiap malam ya teman-teman, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.